Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Malam terakhir Ramadan itu, masjid desa kami tiba-tiba gelap. Bukan karena listrik padam, tapi karena sesuatu yang sudah berjanji akan kembali menagih perjanjian darah. Suara itu muncul dari dinding, bukan manusia, bukan juga bayangan biasa. Ia berkata, "Kalian boleh berdoa, tapi manusia selalu kembali padaku." Apa yang sebenarnya terjadi di masjid pada malam suci itu? Dan mengapa setelah subuh, 2 orang ditemukan pingsan tanpa luka sedikitpun? Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena doa terakhir Ramadan malam itu memutus perjanjian yang sudah hidup puluhan tahun. Bulan Ramadan datang seperti tamu suci yang mengetuk pintu desa Sumberjati dengan suara angin dingin. Langit senja memerah, menyerupai luka lama yang kembali terbuka. Di masjid kecil berlantai keramik kusam, lampu-lampu gantung mulai dinyalakan satu persatu. Namun cahayanya redup, seperti mata orang yang kurang tidur. Aku, Rahman, seorang pemuda yang biasa membantu membersihkan masjid, merasa ada sesuatu yang berubah sejak malam pertama tarawih. Udara tidak lagi sekadar sejuk, melainkan menusuk hingga ke tulang, seolah ada makhluk yang ikut bernafas bersama kami. Ketika iqomah dikumandangkan, jamaah berdiri membentuk shaf. Jumlahnya lebih sedikit dari tahun lalu. Beberapa warga memilih salat di rumah karena takut. Mereka berbisik tentang bayangan hitam yang muncul di sudut masjid setiap malam Ramadan. Imam kami, Kiai Zubair, melangkah ke depan dengan wajah pucat. Sorot matanya seperti orang yang memikul beban tak terlihat. Saat ia mengangkat tangan untuk takbir, lampu masjid berkedip. Suara listrik berdesis seperti ular yang marah. Allahu Akbar. Suara itu bergema, tetapi anehnya terdengar berlapis, seolah ada suara lain menirunya dari arah belakang mimbar. Beberapa jamaah saling menoleh. Aku menelan ludah. Punggungku terasa digerayangi hawa dingin. Rakaat pertama berjalan normal, meski suasana menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Pada rakaat kedua, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Di shaf paling belakang, berdiri sesosok bayangan tinggi, hitam, tanpa wajah. Ia tidak bersujud, tidak pula bergerak, hanya berdiri menatap imam. Aku ingin berteriak, namun suaraku terkunci di tenggorokan. Rasanya seperti bermimpi sambil terjaga. Saat doa kunut dibacakan, Kiai Zubair tiba-tiba meninggikan suara. Lafalnya panjang, lebih lama dari biasanya. Kata-katanya mengalir seperti air deras menghantam batu. Udara di dalam masjid bergetar. Bayangan hitam itu mundur perlahan seolah terbakar oleh bunyi doa. Beberapa jamaah jatuh terduduk. Seorang ibu pingsan, anak kecil menangis memanggil ibunya. Setelah salat selesai, tidak ada yang langsung pulang. Semua berkumpul di teras masjid. Wajah-wajah pucat diterangi lampu buhlam yang berkedip. "Apa yang kalian lihat?" tanya Kiai Zubair dengan suara berat. Tak seorang pun menjawab, hingga akhirnya Pak Wiryo, lelaki tua penjaga makam desa, membuka mulut. "Itu bukan jin biasa," katanya pelan. "Itu manusia yang pernah mengikat janji dengan iblis." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Suasana semakin sunyi. Pak Wiryo menceritakan legenda lama yang hampir dilupakan. Puluhan tahun lalu ada seseorang yang ingin kaya tanpa bekerja. Ia mendatangi tempat terlarang dan membuat perjanjian darah. Selama hidupnya makmur, tetapi setelah Ramadan tiba, makhluk yang mengikat perjanjian itu selalu muncul untuk menagih.
Doa di bulan suci seperti cahaya, sedangkan perjanjian itu seperti tali hitam. Kalau cahaya menyentuhnya, tali akan putus. Aku merinding mendengarnya. Analogi itu seperti kain gelap yang disiram api, tidak langsung habis, tetapi perlahan terbakar dari ujung ke ujung. Malam berikutnya, teror menjadi lebih jelas. Ketika tarawih dimulai, suara angin terdengar dari dalam masjid, padahal semua pintu tertutup. Karpet bergerak sendiri seperti ombak kecil. Bau amis menyelinap ke hidung kami, mirip besi berkarat yang direndam air. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dengan mimbar. Bentuknya menyerupai manusia bungkuk. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti akar pohon mati. Kiai Zubair membaca doa dengan suara bergetar namun tegas. Aku melihat keringat bercucuran dari pelipisnya. Setiap kalimat terasa seperti pukulan ke udara. Bayangan itu mengerang tanpa suara. Tubuhnya bergetar seperti kain tersapu angin badai. Beberapa warga kabur keluar masjid, namun aku tetap bertahan. Ada dorongan aneh dalam dada, seperti ingin tahu kebenaran di balik makhluk itu. Usai salat, Kiai Zubair memanggilku. "Rahman," katanya lirih, "kau lihat wajahnya." Aku menggeleng. "Tidak ada wajah, Kiai, hanya hitam." Ia menarik nafas panjang. "Itu bukan sekadar makhluk, itu bekas manusia." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Malam ketiga, listrik padam total. Masjid hanya diterangi lilin. Bayangan api menari di dinding seperti siluet makhluk yang sedang menunggu mangsa. Ketika doa Ramadan dibaca, terdengar jeritan panjang dari sudut masjid. Suara itu seperti orang tenggelam yang memanggil pertolongan dari dasar laut. Bayangan hitam itu jatuh tersungkur, lalu menghilang menjadi asap tipis. Semua jamaah terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Pak Wiryo berlutut sambil menangis. "Perjanjian itu mulai hancur," katanya pelan. "Doa kalian seperti palu yang memecah rantai besi." Aku sadar, Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar. Ia seperti pedang cahaya yang memotong kegelapan perlahan. Namun, jauh di lubuk hatiku, muncul pertanyaan yang menakutkan. Siapakah manusia yang terikat perjanjian itu? Dan mengapa ia memilih masjid kami sebagai tempat muncul? Di luar masjid, angin malam berhembus membawa bau tanah basah. Langit tanpa bintang, seolah alam menutup mata, menunggu rahasia lama terungkap. Bab ini bukan akhir, ini hanya pintu yang terbuka sedikit. Di baliknya, ada dosa yang belum diakui dan perjanjian yang belum sepenuhnya hancur. Dan aku tahu, malam-malam Ramadan berikutnya tidak akan tenang. Karena ketika cahaya semakin kuat, bayangan akan berusaha melawan lebih keras. Pagi datang tanpa membawa rasa tenang. Matahari muncul seperti tamu yang ragu menyapa bumi. Cahaya menyentuh atap masjid, tetapi hawa dingin malam masih tertinggal di dalam dadaku. Bayangan hitam yang roboh semalam terus menempel di pikiranku. Seperti noda tinta di kain putih yang sulit hilang walau dicuci berkali-kali. Aku duduk di serambi masjid bersama Pak Wiryo dan Kiai Zubair. Udara subuh terasa berat. Tidak ada burung berkicau. Desa Sumberjati seperti menahan napas. "Kita harus mencari siapa yang terikat perjanjian itu," ucap Kiai Zubair. Nada suaranya lembut, namun maknanya setajam ujung pisau. Pak Wiryo mengangguk. "Jejaknya pasti masih ada. Perjanjian seperti bekas luka. Bisa ditutup pakaian, tetapi baunya tetap keluar." Aku diminta menemani mereka menyusuri desa. Langkah kami melewati rumah-rumah tua yang berdiri seperti saksi bisu masa silam. Setiap pintu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia yang takut bicara. Kami berhenti di rumah kosong dekat sungai. Bangunannya miring, dindingnya penuh retakan. Rumput liar tumbuh seperti rambut kusut di kepala orang sakit. Bau tanah basah bercampur aroma anyir menyeruak dari dalam. "Inilah tempatnya," bisik Pak Wiryo. Ia mendorong pintu kayu yang berdecit panjang, seperti suara orang mengeluh. Di dalam kami menemukan bekas sesajen, mangkuk tanah liat, kain hitam, serta botol kecil berisi cairan kecoklatan. Di sudut ruangan ada lingkaran hitam di lantai, seolah bekas api yang tak pernah padam.
Ini bekas ritual lama, ujar Kiai Zuber. Perjanjian dibuat di sini. Aku melihat dinding penuh coretan simbol aneh. Bentuknya seperti huruf terbalik, menyerupai paku yang menancap ke dunia lain. Rasanya seperti membaca buku yang ditulis oleh kegelapan. Pak Wiryo mengeluarkan kain lusuh dari tasnya. Ia membuka perlahan. Di dalamnya terdapat foto lama seorang lelaki muda dengan senyum lebar dan pakaian rapi. Namanya Sastro, kata Pak Wiryo. Dulu miskin, setelah datang ke tempat ini, hidupnya berubah. Hatiku bergetar. Nama itu tidak asing. Sastro adalah pemilik toko besar di pasar desa. Orang yang dikenal dermawan dan rajin ke masjid. Setiap Ramadan ia selalu menyumbang beras paling banyak. Tidak mungkin, kataku lirih. Pak Wiryo menatapku dengan mata keruh. Iblis tidak selalu memilih wajah jahat. Kadang ia bersembunyi di balik senyum. Kami mendatangi rumah Sastro sore itu. Bangunannya megah dibandingkan rumah lain. Halaman luas, pagar besi tinggi, dan lampu terang seperti istana kecil. Sastro menyambut kami dengan ramah, namun wajahnya terlihat pucat, seolah malam tidak memberinya tidur. "Kiai, ada apa datang ke sini?" tanyanya. Kiai Zuber menatap langsung ke matanya. "Apakah kau pernah membuat janji terlarang di masa muda?" Sastro terdiam. Senyumnya runtuh seperti dinding yang kehilangan penyangga. Tangannya gemetar. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Aku tidak tahu akibatnya akan seperti ini." Ia bercerita dengan suara terputus-putus. Bertahun lalu, ia mendengar bisikan di tepi sungai. Sebuah suara menjanjikan emas dan keberhasilan. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan ibadahnya setiap Ramadan. Awalnya aku tidak sholat, tidak puasa. Namun setelah tua, aku menyesal. Aku kembali ke masjid. Sejak itu makhluk itu muncul. Kata-katanya seperti orang yang berdiri di antara dua tebing. Satu sisi neraka, satu sisi cahaya. "Doa Ramadan kalian menghancurkan perjanjianku," lanjutnya. Makhluk itu tidak terima. Malam itu kami berkumpul di masjid. Sastro ikut tarawih, duduk di saf depan. Tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin kencang. Ketika doa dibacakan, udara mendadak panas. Bau busuk menyebar. Dari sudut ruangan, bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih besar. Suaranya terdengar seperti besi digesek batu. "Janji belum lunas," terdengar bisikan dari arah gelap. Sastro menangis. Ia bersujud lama, memohon ampun. Doa jamaah bergema, seperti hujan yang jatuh di tanah berbakar. Bayangan itu menjerit tanpa mulut. Tubuhnya retak seperti kaca dipukul hamar. Perlahan, bentuknya menyusut menjadi asap. Namun sebelum menghilang, makhluk itu menunjuk ke arah mimbar. "Belum selesai." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Setelah tarawih, Kiai Zuber menunduk lama. Perjanjian bukan hanya milik Sastro. Ada satu lagi yang terikat lebih dalam. Aku merasa seperti berada di tengah sungai deras tanpa perahu. Setiap jawaban justru membuka pertanyaan baru. Di luar masjid, bulan tampak pucat seperti wajah orang sakit. Angin membawa bau sungai dan debu jalanan. Jika Sastro hanyalah satu simpul, berarti masih ada tali lain yang belum terputus. Dan tali itu, entah milik siapa, sedang menunggu waktu untuk menjerat kami semua. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan pahit. Doa Ramadan sudah membuka pintu rahasia, tetapi apa yang keluar darinya belum sepenuhnya pergi. Dan aku tahu, malam berikutnya akan lebih gelap daripada sebelumnya, karena ketika iblis menghilangkan satu perjanjian, ia akan menagih yang terakhir dengan cara paling kejam. Malam keempat Ramadan turun seperti tirai tebal yang menutup mata desa Sumberjati. Angin bergerak lambat, membawa bau tanah basah dan dedaunan kering. Setelah pengakuan Sastro, suasana masjid berubah menjadi ruang pengadilan sunyi. Setiap wajah tampak menimbang-nimbang kesalahan masing-masing, seolah dosa bisa menetes dari kening seperti keringat. Aku duduk di saf tengah.
Dadaku terasa sempit, seperti ada tangan tak terlihat menekan paru-paru. Bayangan hitam memang menghilang, namun kalimat terakhirnya terus berputar di kepalaku. Belum selesai. Kiai Zubair datang lebih awal malam itu. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Garis di dahinya dalam, seperti ukiran di batu nisan. Ia menatap jamaah satu persatu, lalu berdiri di depan mimbar tanpa berkata apa-apa. Keheningan menyebar, menyerupai kabut yang menutup jalan. Ketika takbir dikumandangkan, lampu masjid kembali berkedip. Namun kali ini tidak ada suara desis. Udara terasa padat, seolah doa-doa tertahan di langit-langit. Rakaat pertama berjalan lambat. Aku merasakan lantai dingin menembus telapak kaki. Pada rakaat kedua, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan Kiai Zubair di dinding tidak mengikuti gerak tubuhnya. Saat beliau ruku, siluet itu tetap berdiri tegak. Aku mengucek mata, mengira hanya lelah. Namun bayangan itu tetap berbeda, seperti lukisan yang tidak mau tunduk pada pelukisnya. Ketika doa panjang dibacakan, suara Kiai Zubair berubah. Nadanya lebih berat, seperti berasal dari gua dalam perut bumi. Jamaah mulai gelisah. Seorang bapak di sampingku memegang tasbih dengan tangan gemetar. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah mimbar. Bukan langkah kaki manusia, melainkan seperti rantai diseret di lantai. Bau amis muncul kembali, lebih menyengat dari sebelumnya. Rasanya seperti besi tua yang dicelupkan ke darah segar. Dari balik mimbar muncul bayangan lain, bukan sosok tinggi seperti sebelumnya, melainkan bentuk yang menyerupai Kiai Zubair sendiri. Wajahnya sama, pakaiannya sama, tetapi matanya hitam tanpa putih. Jamaah berteriak, beberapa jatuh terduduk, anak-anak menangis memeluk ibunya. Bayangan itu berbicara dengan suara yang mirip Kiai Zubair, tetapi dingin seperti batu sungai. Perjanjian tertua ada di sini. Kiai Zubair terhenti membaca doa. Tubuhnya kaku. Aku melihat keringat mengalir di lehernya seperti hujan kecil. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara lirih. Makhluk itu tertawa tanpa bibir. "Engkau tahu. Engkau pernah meminta kekuatan agar desa ini selamat. Engkau menukar hidupmu dengan perlindungan." Kata-kata itu seperti palu memecah kepala kami. Jamaah terdiam, semua mata tertuju pada Kiai Zubair. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Benar," katanya akhirnya. "Dulu desa ini diserang wabah. Aku muda dan bodoh. Aku berdoa dengan cara yang salah. Aku meminta bantuan dari yang tidak seharusnya." Ia mengangkat wajah, air mata bercampur keringat. Makhluk itu berjanji melindungi desa, asalkan aku mengikat perjanjian rahasia. Namun Ramadan ini, aku ingin memutusnya. Bayangan kembar itu mendekat, air terasa panas seperti dapur yang penuh api. "Perjanjian tidak bisa diputus tanpa korban," bisiknya. Jamaah mulai membaca doa bersama. Suara mereka bersatu seperti ombak menghantam karang. Masjid bergetar, lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan cahaya pucat dari bulan di jendela. Kiai Zubair berdiri tegak. "Jika aku harus menjadi korban, biarlah, asal desa ini bebas." Analogi itu seperti seorang ayah yang memilih berdiri di depan anaknya saat badai datang. Tubuh boleh hancur, tetapi rumah harus tetap berdiri. Bayangan itu berjerit, suaranya memecah kaca jendela. Bentuknya berubah memanjang seperti asap terbakar. Ia berusaha meraih Kiai Zubair, namun doa jamaah menjadi dinding tak terlihat. Aku merasakan dadaku panas, air mata keluar tanpa sadar. Semua orang bersujud, memohon dengan suara bercampur tangis. Perlahan bayangan itu terbelah menjadi serpihan gelap lalu lenyap ke udara. Bau amis menghilang, digantikan aroma kayu dan debu. Kiai Zubair jatuh terduduk, nafasnya berat, wajahnya pucat seperti kain putih yang direndam air. "Kiai," aku menghampirinya. Ia tersenyum lemah. "Perjanjian itu sudah hancur, namun harga yang harus kubayar tidak kecil." Kami membawanya ke ruang belakang masjid. Tubuhnya dingin, detak nadinya lemah,
seperti jam tua yang hampir berhenti. Subuh menjelang, ayam jantan berkokok di kejauhan. Langit perlahan memucat. Sebelum matahari muncul, Kiai Zubair membuka mata. "Rahman," katanya lirih, "jaga masjid ini. Jangan biarkan manusia kembali membuat janji dengan kegelapan." Aku mengangguk sambil menangis. Ia tersenyum sekali lagi lalu nafasnya berhenti. Desa Sumberjati sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis keras. Hanya suara angin yang lewat di antara pepohonan, seperti bacaan doa tanpa suara. Hari itu, kami mengubur Kiai Zubair di dekat masjid. Matahari bersinar terang, seolah tidak tahu apa yang terjadi semalam. Namun aku tahu satu hal. Doa Ramadan bukan sekedar ucapan. Ia seperti air yang mengikis batu sedikit demi sedikit. Perjanjian iblis mungkin kuat, tetapi hati manusia yang tulus jauh lebih tajam. Bab ini bukan akhir dari kisah. Ini adalah luka yang sembuh dengan bekas. Desa bebas dari perjanjian lama, tetapi bayang-bayang dosa akan selalu mengintai jika manusia kembali tergoda jalan pintas. Dan aku, Rahman, menjadi saksi bahwa cahaya tidak datang tanpa pengorbanan. Hari-hari setelah wafatnya Kiai Zubair terasa seperti berjalan di atas abu panas. Desa Sumberjati memang kembali terang, namun ketenangan itu mirip kaca tipis, terlihat kuat padahal mudah pecah. Orang-orang berbicara dengan nada pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang belum benar-benar tidur. Aku mulai menggantikan tugas Kiai Zubair mempersiapkan masjid setiap sore. Menyapu lantai, menyalakan lampu, mengatur sajadah. Setiap gerakan terasa seperti menjaga api kecil agar tidak padam. Masjid bukan hanya bangunan, melainkan jantung desa. Jika jantung bergetar, seluruh tubuh ikut gemetar. Malam ke-7 Ramadan datang dengan angin yang berputar-putar di halaman makam. Aku mendengar suara daun kering terseret, menyerupai bisikan orang tua yang memanggil cucunya dari kejauhan. Setelah tarawih, Pak Wiryo menghampiriku dengan wajah gelisah. "Tanah kuburan bergerak," katanya singkat. Aku mengira ia hanya lelah, namun matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kami menuju makam Kiai Zubair. Bulan menggantung rendah, pucat seperti kain kafan. Di depan pusara, tanah terlihat retak membentuk garis panjang. Tidak ada jejak binatang, tidak pula bekas hujan. "Seperti luka yang baru dibuka," gumam Pak Wiryo. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari bawah tanah. Bukan jeritan, melainkan rintihan panjang, seperti orang mengangkat karung pasir sendirian. Aku mundur selangkah, kakiku gemetar, bau lembab bercampur anyir keluar dari celah retakan. "Kita harus membaca doa," bisik Pak Wiryo. Kami duduk bersila, kalimat-kalimat suci meluncur dari bibir kami, pelan namun tegas. Angin berhenti, suara rintihan mengecil, lalu menghilang. Tanah kembali diam, seolah tidak pernah bergerak. Namun malam itu aku tidak bisa tidur. Dalam benakku muncul satu pertanyaan. Jika perjanjian lama telah hancur, mengapa kuburan Kiai Zubair justru menjadi tempat gangguan? Keesokan paginya, seorang anak kecil bernama Ilham datang ke masjid. Ia memegang perutnya sambil menangis. "Ada orang memanggil dari tanah," katanya. Aku menunduk sejajar dengannya. "Siapa?" Ilham menunjuk ke arah makam. "Kiai yang kemarin tidur di sana." Darahku serasa turun ke kaki. Desa mulai resah. Orang-orang tidak berani melewati kuburan saat senja. Anjing melaung setiap malam. Ayam berhenti berkokok sebelum subuh. Alam seperti ikut merasakan kegelisahan manusia. Pak Wiryo mengumpulkan warga di masjid. Ia berkata bahwa perjanjian iblis memang telah runtuh, tetapi sisa-sisanya masih tertanam seperti akar pohon mati. Jika tidak dicabut, akar itu akan membusuk dan meracuni tanah. Kiai Zubair mengorbankan dirinya, namun ada satu bagian dari perjanjian yang belum selesai. "Apa itu?" tanya seseorang. "Janji darah," jawab Pak Wiryo. Darah yang ditumpahkan di tanah ritual dulu belum disucikan sepenuhnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri.
Analogi itu seperti membersihkan rumah dari asap, tetapi melupakan bara di bawah lantai. Malam berikutnya, kami menggelar doa di makam. Obor kecil ditancapkan mengelilingi pusara. Bayangan api menari di nisan seperti huruf-huruf hidup. Saat bacaan dimulai, tanah kembali bergetar. Retakan terbuka lebih lebar. Dari dalam muncul asap gelap, tipis namun bergerak seperti makhluk bernafas. Suara berat terdengar lagi. Kali ini jelas, "Aku belum bebas." Warga berteriak, beberapa lari, namun aku tetap berdiri, meski kaki terasa seperti ditanam di lumpur. Pak Wiryo mengangkat tangannya. "Itu bukan Kiai Zubair," katanya keras. "Itu sisa perjanjian yang mencari tubuh baru." Asap itu melayang ke arah masjid. Geraknya lambat, seperti ular yang mencari lubang. Jika ia masuk ke bangunan suci, alam kembali terikat kegelapan. Aku teringat pesan Kiai Zubair, "Jaga masjid ini." Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke depan pusara. Dadaku panas, nafasku pendek. Aku membaca doa sekuat yang bisaku. Suaraku gemetar, namun kata-kata itu keluar seperti batu yang dilemparkan ke arus deras. Asap hitam berhenti di udara. Bentuknya berputar, seolah marah. Bau busuk menyengat hidung. "Pergi," bisikku. "Tidak ada lagi tempat untukmu." Warga lain ikut membaca doa. Suara kami menyatu, seperti hujan yang jatuh bersamaan. Asap itu bergetar, lalu terseret angin menuju tanah terbuka. Retakan menutup perlahan, seperti mulut yang dijahit. Keheningan turun, hanya bunyi obor terbakar yang tersisa. Pak Wiryo menangis. "Kiai Zubair benar," katanya. "Cahaya selalu membutuhkan penjaga." Kami pulang dengan langkah lelah. Namun malam itu, desa terasa lebih ringan. Angin berhembus lembut, seperti orang yang menghela nafas setelah beban panjang. Beberapa hari kemudian, tidak ada lagi suara dari kuburan. Ilham tidak menangis lagi. Anjing berhenti melaung. Ayam kembali menyambut pagi dengan suara lantang. Aku berdiri di serambi masjid saat matahari terbit. Cahaya menyentuh lantai, memantul seperti air jernih. Dalam hati aku mengerti, perjanjian iblis tidak selalu hilang seketika. Ia meninggalkan bekas seperti arang di kayu. Jika tidak dibersihkan, bara kecil bisa menyalakan api besar. Bab ini mengajarkanku satu hal. Doa bukan hanya permohonan, melainkan pagar. Dan manusia yang menjaga pagar itu harus siap berdiri di antara terang dan gelap. Namun di balik ketenangan baru, muncul tanda lain. Di dinding masjid, aku melihat coretan simbol yang tidak pernah ada sebelumnya. Bentuknya mirip huruf terbalik, sama seperti yang kulihat di rumah ritual lama. Dadaku menegang. Jika perjanjian telah runtuh, mengapa tanda itu muncul lagi? Bab ini berakhir dengan kesadaran pahit. Ada seseorang di desa yang mencoba menghidupkan kembali jalan lama. Dan Ramadan belum selesai menguji kami. Fajar muncul dengan warna pucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Cahaya menyentuh dinding masjid dan memperlihatkan tanda yang semalam kulihat. Coretan hitam itu tidak besar, namun bentuknya tajam seperti duri. Simbol itu tampak hidup, seolah baru saja digambar oleh tangan yang tidak terlihat. Aku menyentuhnya perlahan. Dingin, bukan dingin batu, melainkan dingin yang merambat ke tulang. Rasanya seperti menyentuh air sungai saat musim hujan. Pak Wiryo datang membawa sapu. Ia berhenti ketika melihat dinding. "Ini bukan coretan anak-anak," katanya. "Ini bahasa perjanjian." Kata-kata itu jatuh seperti pasir ke dalam mata, pedih dan membuat penglihatan kabur. Kami membersihkan simbol itu dengan air dan sabun, namun anehnya noda tidak hilang sepenuhnya. Ia memudar, tetapi bayangannya masih tertinggal, seperti bekas luka yang tidak mau menutup. Hari itu desa kembali gelisah. Orang-orang berbisik di warung kopi, di halaman rumah, di depan sumur. Semua merasa ada tangan gelap yang mulai bekerja lagi, perlahan, tanpa suara. Sore menjelang tarawih, seorang perempuan tua datang ke masjid. Namanya Mbok Sumi. Rambutnya putih,
punggungnya bungkuk, tetapi matanya tajam seperti burung elang. "Aku melihat seseorang ke kuburan malam tadi," katanya. "Ia membawa kain hitam dan botol kecil." "Siapa?" tanyaku. Mbok Sumi menggeleng. Wajahnya tertutup, namun langkahnya seperti orang yang sangat mengenal jalan gelap. Analogi itu seperti orang yang hafal lorong sempit di gua. Ia berjalan tanpa lampu karena sudah berkawan dengan kegelapan. Malam itu, tarawih terasa berat. Udara menekan jadah. Lampu masjid tidak berkedip, tetapi angin masuk dari celah jendela membawa bau tanah basah. Saat doa dibaca, aku merasakan lantai sedikit bergetar. Bukan seperti gempa, melainkan seperti langkah kaki raksasa di bawah bumi. Jamaah mulai resah. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, dentingan botol jatuh ke batu. Kami semua menoleh. Aku keluar masjid bersama Pak Wiryo. Di halaman, kami menemukan cairan coklat menetes di tanah. Bau amis kembali muncul, seperti besi yang direndam air lama. "Itu darah," bisik Pak Wiryo. Jejak tetesan mengarah ke makam lama, tempat perjanjian pertama kali dibuat bertahun silam. Kami mengikuti dengan langkah hati-hati. Di sana, kami melihat seseorang berdiri membelakangi kami. Tubuhnya kurus, mengenakan kain hitam. Ia menggambar simbol di tanah dengan cairan itu. "Berhenti!" teriakku. Orang itu menoleh. Aku terkejut. Ia adalah Jaka, pemuda desa yang dikenal pendiam. Ayahnya dulu meninggal miskin, ibunya sakit-sakitan. Wajahnya pucat seperti abu. "Aku hanya ingin keluar dari penderitaan. Aku tidak mau hidup seperti orang tuaku." Pak Wiryo mendekat. "Jalan ini hanya memberi janji palsu." Jaka tertawa pendek. "Janji palsu lebih baik daripada tidak punya harapan." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada. Aku melihat kemarahan dan putus asa bercampur di matanya. Angin mendadak berhenti. Tanah di sekitar simbol menghitam. Asap tipis naik seperti nafas dari perut bumi. Perjanjian baru telah dimulai. Terdengar bisikan berat dari arah asap. Jaka berlutut. "Aku sudah memberi darah, sekarang beri aku kekuatan." Suara itu tertawa, panjang dan dingin. Kekuatan datang dengan harga. Langit gelap, bulan tertutup awan. Aku membaca doa sekuat mungkin. Suaraku gemetar, tetapi kata-kata itu keluar seperti batu dilempar ke kolam gelap. Pak Wiryo ikut membaca. Angin kembali bergerak. Asap berputar, namun tidak hilang. Jaka menjerit. Tubuhnya kejang, tangannya mencakar tanah seperti orang tenggelam. "Berhenti, Jaka!" seruku. "Jalan ini akan membunuhmu." Ia menatapku dengan mata merah. "Lebih baik mati daripada hidup tanpa arti." Analogi itu seperti orang yang membakar rumah sendiri karena takut gelap. Api memberi cahaya, tetapi juga menghabiskan segalanya. Kami mengelilinginya. Warga mulai berdatangan bawa obor. Suara doa bersatu. Getaran tanah melemah, asap mulai pecah seperti kabut diterpa matahari. Jaka roboh, botol pecah di tangannya. Cairan darah menyatu dengan tanah. Bisikan itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang perlahan lenyap. Kami membawa Jaka ke masjid. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia menangis tanpa suara. "Aku salah. Aku pikir kegelapan bisa memberi jalan pintas." Pak Wiryo mengangguk. Jalan pintas sering berakhir di jurang. Malam itu, simbol di dinding masjid kembali muncul, lebih samar dari sebelumnya. Kami membersihkannya bersama-sama sambil membaca doa. Setiap suapan kain seperti menghapus noda di hati desa. Beberapa hari kemudian, Jaka jatuh sakit. Ia demam tinggi, berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis. Aku menunggui di rumahnya. Ibunya memegang tangannya sambil berdoa. "Ramadan ini menguji kita," katanya dengan suara pecah. Aku menatap wajah Jaka yang pucat. Aku sadar, iblis tidak selalu datang sebagai monster. Kadang ia datang sebagai harapan palsu bagi orang yang hampir tenggelam.
Desa kembali tenang, tetapi bekas peristiwa itu masih terasa. Setiap malam, aku memeriksa dinding masjid. Tidak ada simbol baru, namun perasaan waspada tidak pernah pergi. Bab ini mengajarkan bahwa perjanjian iblis bukan hanya cerita masa lalu. Ia bisa lahir kembali dari keputusasaan manusia. Dan aku mengerti satu hal. Selama masih ada hati yang ingin jalan pintas, selama itu pula kegelapan akan mencari pintu masuk. Namun, Ramadan masih berjalan. Cahaya belum selesai bekerja. Dan ujian berikutnya mungkin datang dari arah yang tidak pernah kami duga. Hari ke-10 Ramadan tiba dengan matahari yang tampak lelah. Desa Sumberjati berjalan seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang. Langkahnya masih ragu, napasnya belum stabil. Setelah kejadian Jaka, warga semakin rajin ke masjid. Namun di balik kesungguhan itu, terselip rasa takut yang tidak diucapkan. Aku mulai mendengar sesuatu yang berbeda saat azan subuh berkumandang. Bukan suara manusia, melainkan bisikan tipis yang mengikuti gema panggilan sholat. Seperti daun kering yang digesek angin, samar tetapi nyata. Awalnya kupikir itu hanya pikiranku sendiri, namun pada malam berikutnya, Pak Wiryo mendatangiku dengan wajah pucat. "Kau dengar juga bukan?" tanyanya. "Mendengar apa?" "Suara yang mengajak orang berhenti berpuasa." Hatiku bergetar. Kami berdiri di halaman masjid, mendengarkan dengan saksama. Dari arah kebun bambu terdengar suara lirih. "Tidak usah menahan lapar, tidak perlu bangun malam. Istirahat saja." Suara itu tidak keras, namun terasa licin seperti minyak di lantai. Siapapun yang tidak waspada bisa tergelincir. Analogi itu seperti gula yang dilapisi racun. Rasanya manis, tetapi membawa kematian pelan-pelan. Keesokan paginya, beberapa warga mengeluh sakit tanpa sebab. Ada yang pusing, ada yang muntah, ada pula yang tidur seharian dan lupa sahur. Anak-anak terlihat murung. Udara desa seperti tertutup kain abu-abu. Seorang ibu bernama Burini menangis di serambi masjid. "Anakku bilang ada yang menyuruhnya makan diam-diam," katanya. "Katanya suara itu seperti suara ayahnya." Kami terdiam. Ayah anak itu sudah meninggal bertahun lalu. Pak Wiryo menarik napas panjang. Iblis tidak selalu datang dengan rupa mengerikan. Kadang ia memakai wajah orang yang kita rindukan. Malam itu, kami sepakat berjaga. Beberapa lelaki duduk di serambi masjid, membawa senter dan tasbih. Aku ikut di antara mereka. Angin berhembus pelan. Daun bambu beradu seperti gigi yang gemetar. Sekitar tengah malam, udara mendadak berubah dingin. Dari kebun terdengar langkah kaki. Tidak terlihat siapapun, namun suara bisikan kembali muncul. "Kalian lelah, puasa tidak mengubah apa-apa." Seorang pemuda di sampingku, Doni, menutup telinganya. "Suara ibuku," katanya, gemetar. "Ia meninggal 2 bulan lalu." Aku merasakan bulu kudik berdiri. Jika ini terus dibiarkan, desa bisa runtuh bukan oleh makhluk, tetapi oleh keraguan. Kami berdoa bersama. Suara kami bersatu seperti hujan deras. Bisikan itu melemah, namun belum lenyap sepenuhnya. Keesokan harinya, Jaka tiba-tiba sadar dari demamnya. Ia memanggilku. "Ada sesuatu di kebun bambu," katanya. Aku melihatnya dalam mimpi. Ada lubang hitam seperti mulut besar. Aku melapor pada Pak Wiryo. Kami menuju kebun itu sore hari. Di antara batang bambu, kami menemukan tanah yang cekung, membentuk lingkaran gelap. Bau amis kembali tercium. "Itu tempat sisa perjanjian lama berkumpul," ujar Pak Wiryo. "Ia tidak bisa masuk masjid, jadi ia menggoda dari luar." Analogi itu seperti anjing liar yang tidak bisa masuk rumah, lalu menggonggong dari halaman agar pintu dibuka. Kami menancapkan obor di sekeliling lubang. Warga berdiri membentuk lingkaran. Doa dibacakan dengan suara tegas. Angin berputar, membawa debu dan daun kering. Dari dalam lubang terdengar suara berat. "Puasa kalian hanya membuat tubuh lemah. Aku bisa memberi kekuatan." Tanah bergetar. Beberapa orang mundur ketakutan. Namun aku melangkah maju. Kakiku gemetar, tetapi hatiku terasa panas.
Kekuatan tanpa kebenaran hanya membawa kehancuran, kataku keras. Suara itu tertawa. Kalian lapar, kalian haus, kalian letih. Aku menawarkan jalan mudah. Aku teringat wajah Kiai Zubair, pengorbanannya, dan tangisan Jaka. Aku sadar, bisikan ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang mematahkan niat manusia sedikit demi sedikit. Kami membaca doa lebih keras. Suara kami seperti palu memukul dinding gelap. Lubang itu mengeluarkan asap hitam yang berputar seperti ular terluka. Seorang anak kecil, Ilham, maju sambil memegang botol air minum. "Aku mau puasa. Aku tidak mau dengar suara itu lagi." Kalimat sederhana itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Kami tersentak. Pak Wiryo tersenyum sambil menangis. Asap mulai menyusut. Tanah kembali rata perlahan. Bau amis berubah menjadi bau rumput basah. Ketika malam turun, kebun bambu kembali sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada langkah kaki, hanya suara jangkrik yang menyanyi seperti biasa. Namun, ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan di masjid yang kosong. Di depan mimbar berdiri sosok bayangan menyerupai diriku sendiri. Matanya hitam, senyumnya tipis. "Engkau lelah menjaga, biarkan aku menggantikanmu." Aku terbangun dengan keringat dingin. Aku sadar, bisikan ini kini mencoba masuk ke dalam pikiran penjaga masjid. Jika aku lengah, pintu akan terbuka dari dalam. Analogi itu seperti benteng yang tidak bisa ditembus musuh dari luar, tetapi roboh karena penjaganya tertidur. Aku menceritakan mimpi itu kepada Pak Wiryo. Ia menepuk pundakku. Godaan terakhir selalu datang dari diri sendiri. Malam berikutnya, aku berdoa lebih lama. Aku meminta kekuatan bukan untuk melawan makhluk gelap, tetapi untuk melawan rasa lelah di dalam hati. Desa perlahan pulih. Anak-anak kembali bermain, ibu-ibu tersenyum saat memasak sahur, dan azan terdengar lebih jernih. Namun, aku mengerti satu hal. Perjanjian iblis tidak hanya berbentuk darah atau simbol. Ia bisa berubah menjadi bisikan malas, rasa putus asa, dan keinginan untuk menyerah. Bab ini mengajarkan bahwa perang terbesar bukan di kebun bambu, bukan di makam, bukan di rumah ritual lama, melainkan di dalam dada manusia. Dan selama Ramadan masih berjalan, suara itu mungkin kembali dengan wajah baru, bukan sebagai makhluk hitam, melainkan sebagai bayangan dari diri kita sendiri. Ramadan memasuki pertengahan. Namun suasana desa Sumberjati belum sepenuhnya pulih. Ketenangan yang datang terasa seperti air di permukaan kolam, tampak jernih, tetapi di dasar masih ada lumpur yang bergerak. Setiap orang menjalani hari dengan hati-hati, seolah satu langkah salah bisa membuka kembali pintu yang susah payah kami tutup. Aku semakin sering bermimpi tentang bayangan yang menyerupai diriku. Dalam mimpi itu, masjid berdiri tanpa pintu, dan aku melihat jamaah masuk tanpa wajah. Mereka duduk rapi, tetapi tidak bersujud. Mereka hanya menatap kosong ke arah mimbar. Ketika aku mencoba memanggil, tidak ada suara keluar dari mulutku. Aku terbangun dengan nafas berat, keringat membasahi punggung seperti habis berlari jauh. Pagi itu, Pak Wiryo menatap langit lebih lama dari biasanya. Awan bergerak aneh, katanya, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Siang menjelang, udara terasa panas walau matahari tidak terlalu terik. Burung-burung tidak terbang rendah, anjing tidak menggonggong. Dunia seperti menahan suara. Malam tiba membawa tanda yang lebih jelas. Saat tarawih dimulai, angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada daun bergerak, tidak ada serangga berbunyi. Sunyi menyelimuti masjid seperti kain tebal menutup kepala. Ketika imam baru, Ustadz Hamdan mengangkat tangan untuk takbir, terdengar bunyi petir jauh di langit, padahal tidak ada hujan. Rakaat pertama berjalan dengan tegang. Pada rakaat kedua, jendela masjid bergetar. Cahaya lampu berubah kekuningan, seperti nyala api yang hampir padam. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari luar, menggema dari arah bukit. "Masihkah kalian percaya doa bisa menghancurkan janji?" Jamaah tersentak, anak-anak menutup telinga, beberapa perempuan menangis.
Langit di luar terlihat terbelah oleh kilat panjang membentuk garis putih seperti luka di tubuh malam. Awan berputar perlahan membentuk lingkaran besar di atas desa. Analogi itu seperti kuali raksasa yang sedang mengaduk isi langit. Pak Wiryo berdiri. "Ini bukan sisa perjanjian biasa," katanya. "Ini induknya." Angin tiba-tiba masuk ke masjid membawa bau hangus. Pintu berderit terbuka sendiri. Dari luar muncul bayangan tinggi seperti tiang asap. Bentuknya berubah-ubah, kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai binatang bertanduk. "Doa kalian melemahkanku," suara itu bergema. "Tetapi manusia selalu punya celah." Aku melihat bayangan itu menatap satu persatu jamaah. Tatapannya seperti mencari retakan di hati. Seorang lelaki tua jatuh terduduk. "Aku takut," katanya. "Aku tidak sanggup." Bayangan itu tertawa. Ketakutan adalah undangan. Aku maju ke depan saf. Dadaku berdebar. Kakiku dingin, namun pikiranku jernih. "Kami bukan kuat karena diri kami," kataku. "Kami kuat karena bersama." Analogi itu seperti seikat lidi. Satu bisa dipatahkan, tetapi puluhan sulit dihancurkan. Ustadz Hamdan memimpin doa lebih keras. Suara jamaah mengikuti. Masjid bergetar. Lampu padam sesaat, lalu menyala kembali. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti besi dipatahkan. Ia berusaha masuk lebih dalam, tetapi langkahnya terhenti di garis sajadah. "Tempat ini bukan milikmu," seru Pak Wiryo. Langit kembali menggelegar. Kilat menyambar bukit menerangi wajah bayangan itu. Aku melihat sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Di dalam wujud gelap itu ada banyak wajah manusia. Wajah Sastro, wajah Jaka, wajah-wajah orang yang pernah hampir jatuh ke dalam perjanjian. Lihat, mereka bagian dariku. Hatiku nyeri. Iblis tidak hanya menciptakan kegelapan, tetapi mengumpulkan keputusasaan manusia menjadi tubuhnya sendiri. Kami membaca doa tanpa henti. Suara kami menyatu seperti air bah. Bayangan itu bergetar, seolah dipukul dari segala arah. Namun, tiba-tiba suara itu berubah lembut. "Rahman," katanya, memanggil namaku. Aku tersentak. "Kau lelah menjaga. Kau kehilangan gurumu. Kau sendirian." Aku hampir terdiam. Kata-kata itu seperti jarum menusuk luka lama. Analogi itu seperti orang menuangkan air asin ke mata yang sudah perih. Aku menutup mata dan mengingat wajah Kiai Zubair. Pesannya kembali terngiang, "Jaga masjid ini." "Aku tidak sendiri," jawabku. "Aku punya doa." Jamaah membaca lebih keras. Anak-anak ikut mengucap meski suara mereka kecil. Tangisan bercampur bacaan. Masjid menjadi seperti lautan suara. Bayangan itu berjerit. Langit kembali tersambar kilat. Awan berputar semakin cepat. Tubuh gelap itu retak seperti patung tanah liat yang disiram air. Wajah-wajah di dalamnya menghilang satu persatu, berubah menjadi asap putih. "Ini belum berakhir," katanya, sebelum pecah sepenuhnya. Suara itu lenyap bersama angin. Langit kembali tenang, petir berhenti, awan membuka jalan bagi bulan yang pucat. Masjid dipenuhi bau tanah basah dan keringat manusia. Kami terdiam lama, tidak ada yang langsung bergerak. Akhirnya Ustadz Hamdan duduk, katanya, "Malam ini kita menang, tetapi bukan karena berani, karena kita tidak menyerah." Beberapa jamaah menangis, yang lain berpelukan, anak-anak tertidur di pangkuan ibunya. Aku keluar masjid. Angin malam menyentuh wajahku lembut, seperti tangan yang menenangkan orang sakit. Namun di dalam dada muncul kesadaran baru. Makhluk itu tidak benar-benar mati, ia hanya tercerai. Analogi itu seperti bara yang dipisah-pisah. Api besar padam, tetapi sisa panas masih ada di banyak tempat. Jika manusia kembali putus asa, jika ada yang ingin jalan pintas, bara itu bisa menyatu lagi. Aku menatap langit. Bulan tampak seperti mata yang mengawasi desa kecil kami. Bab ini berakhir dengan satu pelajaran.
Iblis tidak selalu menang dengan kekuatan, tetapi dengan membujuk manusia merasa sendirian. Dan selama masih ada yang mau berdiri bersama, selama itu pula perjanjian gelap tidak akan menemukan bentuknya kembali. Namun aku tahu, ujian terakhir belum datang, karena setiap cerita tentang kegelapan selalu menyimpan satu bab penutup yang paling sunyi dan paling menentukan. Malam setelah langit terbelah terasa berbeda. Desa Sumberjati tidak lagi diguncang suara petir atau bisikan gelap, namun justru dibungkus kesunyian yang aneh. Sunyi itu seperti kain basah yang menempel di kulit, membuat setiap gerak terasa berat. Orang-orang mengira semuanya telah selesai. Bayangan besar telah hancur, awan kembali tenang, dan udara tidak lagi membawa bau amis. Namun aku merasakan sesuatu belum benar-benar pergi. Perasaan itu seperti melihat bekas arang di dapur setelah api padam. Tidak menyala, tetapi masih menyimpan panas. Aku membersihkan masjid seorang diri malam itu. Lampu menyala terang, namun bayanganku di dinding terlihat lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah kakiku terdengar jelas, seperti mengetuk ruang kosong. Saat menyapu dekat mimbar, aku menemukan secari kain hitam terselip di bawah sajadah. Kain itu lembab dan berbau tanah. Di atasnya tergambar simbol yang pernah kulihat di rumah ritual lama. Dadaku bergetar. Jika makhluk itu telah tercerai, berarti ada tangan manusia yang masih mencoba menyatukannya kembali. Aku membawa kain itu ke Pak Wiryo. Ia memeriksanya lama. Ini bukan sisa makhluk, katanya. Ini tanda seseorang masih ingin membuat perjanjian baru. Siapa? Tanyaku. Pak Wiryo menghela napas. Orang yang paling putus asa. Jawaban itu seperti kabut, tidak menunjuk satu wajah, tetapi banyak kemungkinan. Malam berikutnya, seorang warga tidak datang ke masjid. Namanya Darman, lelaki yang baru kehilangan pekerjaannya di kota. Istrinya sakit, anaknya masih kecil. Sejak beberapa hari lalu, ia sering duduk sendirian di tepi sungai. Aku mencarinya bersama Pak Wiryo. Kami menyusuri jalan setapak menuju sungai. Angin membawa bau lumpur dan dedaunan basah. Bulan tertutup awan tipis, membuat air sungai tampak seperti cermin gelap. Kami menemukan Darman berdiri di batu besar. Di tangannya ada botol kecil dan kain hitam yang sama seperti yang kutemukan di masjid. "Darman," panggilku. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Aku sudah tidak punya jalan," katanya. "Aku sudah berdoa tetapi hidupku tetap runtuh." Pak Wiryo mendekat. Doa bukan tangga instan. Ia seperti benih, tumbuh pelan tapi akarnya kuat. Darman tertawa pahit. "Aku butuh hasil sekarang." Ia menuangkan cairan dari botol ke tanah. Bau amis menyebar, angin berhenti mendadak. Sungai seperti tidak mengalir. Dari permukaan tanah muncul asap tipis, berputar seperti pusaran kecil. Suara berat terdengar, bukan keras tetapi dekat. "Berikan aku kesedihanmu," bisik suara itu. "Aku akan memberimu kekuatan." Darman berlutut, tangannya gemetar, air mata jatuh ke tanah bercampur cairan gelap. Analogi itu seperti orang menyerahkan dompet kepada pencuri demi sepotong roti. Aku maju, jantungku berdegup cepat. "Kau tidak sendirian, desa ini tidak akan membiarkanmu jatuh." Suara itu tertawa, kata-kata tidak mengisi perut. Aku terdiam sesaat. Kata-kata itu memang benar, tetapi bukan berarti jalan gelap adalah jawaban. Aku teringat anak kecil Ilham yang berkata ingin tetap berpuasa meski digoda suara. Kesederhanaan itu seperti lilin kecil di ruangan luas. "Kekuatanmu bukan dari makhluk itu pada Darman. Kekuatanmu dari orang-orang yang masih mau berdiri di sampingmu." Pak Wiryo membaca doa dengan suara keras. Aku ikut mengucap. Angin kembali bergerak, meniup asap tipis itu. Darman menutup telinga, katanya. Suara itu masuk ke kepalaku. Ia bilang aku gagal sebagai ayah. Aku memegang bahunya. Gagal bukan alasan untuk menyerahkan jiwa. Asap itu membesar sebentar, lalu mengecil seperti api yang kehabisan oksigen. Tanah kembali diam. Darman jatuh terduduk, menangis keras. Tangisnya pecah seperti kaca. Kami membawanya pulang. Istrinya menyambut dengan wajah cemas. Anak kecilnya memeluk kaki ayahnya tanpa tahu apa yang hampir terjadi. Malam itu, desa berkumpul di masjid. Tidak ada teriakan, tidak ada makhluk, hanya manusia yang duduk rapat, membaca doa bersama. Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya.
wajah-wajah yang lelah tetapi tidak menyerah. Analogi itu seperti perahu rapuh yang tetap melaju karena semua mendayung bersamaan. Namun saat doa hampir selesai, lampu masjid berkedip sekali. Angin masuk dari pintu, membawa bau kain basah. Di sudut ruangan, bayangan tipis muncul di dinding. Tidak berbentuk jelas, hanya seperti noda asap. Manusia selalu kembali padaku. Terdengar suara jauh. Aku berdiri. Tidak malam ini. Jemaah membaca doa lebih keras. Suara itu melemah, berubah seperti gema di gua kosong. Bayangan memudar perlahan. Lampu kembali stabil. Bau itu hilang. Keheningan datang, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai istirahat. Pak Wiryo menatapku. Ini ujian terakhir sebelum akhir Ramadan, katanya. Makhluk itu sudah tidak punya tubuh, ia hanya punya bisikan. Aku mengangguk. Perang ini bukan lagi tentang wujud hitam atau asap, tetapi tentang hati yang goyah. Aku pulang ke rumah dengan langkah lambat. Di langit, bulan tampak bersih. Sungai mengalir normal, tidak ada pusaran. Namun aku tahu, malam paling sunyi justru sering menjadi medan paling berat. Bab ini mengajarkan satu hal. Perjanjian iblis tidak selalu lahir dari darah dan simbol, tetapi dari putus asa yang dibiarkan tumbuh sendirian. Jika satu orang jatuh, kegelapan mendapat tempat. Jika banyak orang saling menguatkan, pintu itu tertutup rapat. Dan aku sadar, bab terakhir akan datang bukan dengan teror besar, tetapi dengan pilihan kecil. Apakah manusia tetap berjalan di jalan panjang yang sulit, atau kembali tergoda oleh jalan pintas yang mematikan? Malam terakhir Ramadan tiba tanpa tanda mengerikan. Tidak ada petir, tidak ada bisikan, tidak ada bau tanah busuk. Desa Sumberjati justru terlihat damai, seperti anak kecil yang tertidur setelah menangis lama. Lampu-lampu rumah menyala lembut. Suara sendok dari dapur terdengar pelan, dan langkah orang menuju masjid mengalir seperti arus sungai yang kembali ke jalurnya. Namun aku tahu, kesunyian ini bukan akhir. Ia seperti jeda napas sebelum keputusan besar. Masjid penuh malam itu. Wajah-wajah yang dulu pucat kini tampak lebih tenang. Darman duduk di saf depan bersama istrinya. Jaka ikut hadir dengan tubuh masih lemah, tetapi mata lebih jernih. Anak-anak duduk di barisan belakang, memegang tasbih kecil. Aku berdiri di dekat mimbar. Di dalam dadaku, ada rasa berat sekaligus hangat. Berat karena mengingat semua yang terjadi. Hangat karena melihat desa tetap utuh. Ketika doa terakhir Ramadan mulai dibaca, angin masuk perlahan melalui jendela. Bukan angin dingin, melainkan angin yang membawa aroma daun dan tanah segar. Namun tiba-tiba, lampu masjid meredup. Bayangan tipis muncul di dinding. Tidak berbentuk jelas, hanya noda gelat seperti asap rokok yang tertinggal di udara. Suara itu datang, tidak keras, tetapi menyusup ke pikiran. Kalian menang malam lalu, tetapi manusia selalu lupa. Lupa saat lapar, lupa saat miskin, lupa saat sendirian. Beberapa jamaah gemetar. Anak kecil memeluk ibunya. Aku melangkah ke depan. Kali ini tidak ada rasa takut seperti sebelumnya, hanya kelelahan yang berubah menjadi tekad. Kau tidak punya tubuh lagi, kataku. Yang tersisa hanya kata-kata. Bayangan itu bergerak lambat. Kata-kata cukup untuk menumbuhkan keraguan. Analogi itu seperti biji kecil yang jatuh di tanah retak. Jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi akar yang merusak tembok. Pak Wiryo berdiri di sampingku. Suaranya parau tetapi jelas. Perjanjianmu hancur, bukan karena kami kuat, tetapi karena manusia mau kembali pada cahaya. Bayangan itu tertawa pendek. Cahaya tidak mengisi perut. Aku menoleh ke Darman. Ia bangkit dari saf. Perutku kosong kemarin, katanya. Tetapi hatiku tidak lagi gelap. Tetangga memberiku makan, itu cukup. Jaka ikut berdiri. Aku ingin jalan cepat. Sekarang aku tahu, jalan itu menuju jurang. Satu persatu orang berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya suara manusia yang mengakui kelemahan mereka sendiri. Bayangan itu mulai mengecil. Kalian lupa satu hal, bisiknya. Setiap manusia akan jatuh lagi. Aku mengangguk. Benar, tetapi jatuh bukan berarti menyerah. Ustadz Hamdan memimpin doa penutup Ramadan. Suara jamaah menyatu, bukan sebagai benteng, melainkan sebagai sungai.
Kata-kata mengalir tanpa paksaan. Tidak ada lagi teriakan melawan makhluk, hanya pengakuan kepada Tuhan. Udara terasa ringan. Bayangan itu bergetar seperti debu tertiup cahaya. Perlahan, ia menghilang, bukan dengan jeritan, tetapi dengan sunyi. Lampu kembali terang. Masjid hening lama. Tidak ada yang bergerak, seolah semua takut mengganggu detik itu. Aku merasakan sesuatu di dalam dada runtuh, bukan rasa takut, melainkan beban yang lama kupikul. Pak Wiryo duduk perlahan, air matanya jatuh. Katanya, "Ini akhir perjanjian, bukan karena makhluk itu kalah, tetapi karena tidak ada lagi yang mau menandatangani." Kalimat itu menempel di pikiranku. Perjanjian iblis bukan diputus dengan senjata, bukan dengan api, melainkan dengan keputusan manusia untuk tidak lagi berjalan di jalan gelap. Subuh datang, langit memerah, burung kembali berkicau, desa Sumberjati seperti terbangun dari mimpi panjang. Kami sholat Id dengan lapangan penuh, tidak ada bayangan, tidak ada simbol, hanya suara takbir dan anak-anak berlari mengejar balon. Aku berdiri di pinggir lapangan, menatap masjid dari kejauhan. Bangunannya terlihat biasa, namun bagiku ia seperti perahu yang selamat dari badai besar. Analogi itu seperti kayu lapuk yang tidak patah karena semua memegangnya bersama. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo jatuh sakit. Aku menjenguknya. Ia tersenyum lemah. "Rahman," katanya, "cerita ini tidak perlu diingat sebagai kisah makhluk. Ingatlah sebagai kisah manusia yang hampir menyerah lalu memilih bangkit." Aku menggenggam tangannya. Kiai Zubair akan bangga. Pak Wiryo menutup mata. Perjanjian iblis selalu ingin hidup lagi. Tugasmu bukan melawan makhluk, tetapi menjaga hati manusia. Ia meninggal dengan tenang malam itu. Desa menguburkannya di dekat masjid, di samping makam Kiai Zubair. Dua penjaga cahaya beristirahat di tanah yang pernah diguncangkan kegelapan. Hari-hari berlalu, tidak ada lagi bisikan, tidak ada simbol, namun aku tetap membersihkan masjid setiap sore. Bukan karena takut, melainkan karena janji pada diri sendiri. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Iblis tidak selalu datang sebagai monster. Kadang ia datang sebagai rasa putus asa. Kadang ia datang sebagai keinginan cepat. Kadang ia datang sebagai bisikan, tidak apa-apa sekali saja. Dan doa Ramadan bukan mantra pengusir makhluk. Ia adalah pengingat jalan. Seperti lampu kecil di malam hujan, ia tidak mengusir badai, tetapi membuat kita tahu kemana harus melangkah. Kisah ini berakhir bukan dengan kehancuran iblis, melainkan dengan keputusan manusia. Tidak ada lagi perjanjian darah, tidak ada lagi simbol di dinding, tidak ada lagi bayangan di masjid. Yang tersisa hanyalah desa kecil yang pernah hampir hilang, lalu menemukan dirinya kembali melalui doa. Dan aku, Rahman, menjadi saksi bahwa cahaya tidak pernah benar-benar menang dengan kekuatan. Ia menang karena manusia mau memilihnya, meski jalannya lebih panjang. Sejak malam itu, bayangan di masjid memang tak pernah muncul lagi. Tetapi Pak Wiryo meninggal 3 hari setelahnya, sambil berpesan, "Iblis tidak mati, ia hanya menunggu manusia lupa." Pertanyaannya sekarang, jika perjanjian itu bisa hidup kembali saat manusia putus asa, apakah desa ini benar-benar sudah aman? Atau kisah ini belum benar-benar selesai? Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi setelah kematian Pak Wiryo dan rahasia terakhir yang belum sempat ia ceritakan, jangan lupa tekan subscribe, karena kisah berikutnya jauh lebih gelap dari yang kalian bayangkan.